Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Penjahit di Boyolali kebanjiran pesanan seragam sekolah jelang masuk tahun ajaran baru. Menolak diajak rujuk, seorang perempuan ditusuk mantan suaminya hingga tewas di Banjarnegara. Ribuan orang saling serang dalam tradisi perang tomat di lereng Gunung Slamet, Purbalingga. Penusukan seorang pria kepada mantan istrinya di Banjarnegara karena korban menolak rujuk. Kedua pisah lantaran tersangka kerap melakukan KDRT kepada korban. Sigit Hartono, pelaku penusukan mantan istri di Banjarnegara, hanya dapat menyesali perbuatannya. Ia kini menjadi tersangka akibat menghabisi nyawa mantan istrinya dengan sebilah pisau belati. Di hadapan petugas, tersangka mengaku membunuh mantan istrinya lantaran kesal bertemu pria yang diduga memicu perceraian keduanya. Ya karena pada saat itu korban itu menitipkan kunci kepada orang yang membuat saya sama dia bercerai. Sementara itu, polisi menyatakan tersangka tersulut emosi karena korban menolak untuk rujuk kembali. Perceraian keduanya terjadi 6 bulan lalu yang dipicu kekerasan dalam rumah tangga. Korban menolak diajak rujuk kembali, sedangkan pelaku masih punya keinginan untuk rujuk dengan korban. Tersangka tidak mau cerai dengan korban, di mana 6 bulan sebelumnya sudah ada putusan cerai dari pengadilan agama. Penyebab perceraian karena KDRT dan pelaku sering mabuk dan mengancam akan membunuh. Kini tersangka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara. Seorang pria 58 tahun ditemukan meninggal di rumahnya daerah Rampal, Sragen. Diduga korban meninggal lebih dari 1 hari. Mobil polisi dan jenazah mendatangi rumah salah satu warga di Dukuh, Karakan, Kecamatan Rampal, Sragen, Sabtu sore. Mereka mendapatkan laporan dari warga seorang pria 58 tahun ditemukan tewas di dalam rumahnya. Garis polisi pun terpasang sehingga proses olah tempat kejadian perkara tak terganggu. Penemuan warga yang meninggal berawal saat mantan istri korban mencoba mengganti kasur yang ada di rumah. Namun rumah terkunci sehingga ia mendatangi tetangga korban. Karena curiga, akhirnya keduanya mendobrak pintu dan mendapati korban sudah tidak bernyawa. Tanya saya, apa saya dititipin kunci, saya kan bilang enggak. Katanya mau ambil kasur, terus saya kesini itu saya rusak kuncinya sama itu istrinya Pak Yadi itu. Belum dibuka nggak menyengat, nggak mampu. Korban Suyadi ditemukan terbujur kaku di atas kasur. Dari hasil autopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Sragen, terungkap jika tidak ada luka kekerasan di tubuh korban. Diperkirakan korban meninggal lebih dari 1 hari. Dilakukan identifikasi, dibawa ke rumah sakit, dan setelah di rumah sakit, hasil dari pemeriksaan korban tidak ditemukan, dari pemeriksaan luar tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Pihak keluarga menerima kematian korban dan jenazah Suryadi akhirnya dimakamkan di pemakaman umum Dukuh setempat. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Untuk warga Salatiga, Anda harus berkendara dengan surat yang lengkap, sebab operasi Batu Candi 2024 dimulai hingga 2 pekan ke depan. Operasi Batu Candi 2024 diawali dengan apel gelar pasukan di halaman Polres Salatiga pada Senin pagi. Kelengkapan pasukan dan sarana operasional dicek sebelum mereka memulai operasi Batu Candi selama 14 hari.
Selain untuk menertibkan lalu lintas, operasi ini juga menekan angka kecelakaan lalu lintas. Prioritas penindakan pada penggunaan ponsel saat berkendara serta memakai helm SNI atau sabuk pengaman, pengemudi yang mabuk, serta kendaraan yang lawan arah. Selain itu, petugas juga akan memantau pengemudi di bawah umur, terutama pelajar yang kerap berkendara ke sekolah tanpa memiliki SIM. Beberapa kerawanan, pertama itu tertib lalu lintas ya terkait dengan sarana kendaraan bermotor, misalnya seperti helm, kelengkapan surat-surat yang pertama. Kemudian kedua tentunya kita hari ini kan ada dari Satpol PP, ada Bukadisub yang terkait dengan rambu-rambu lalu lintas. Kita kan punya jalan utama JLS tuh yang jalannya lebar, kemudian kendaraan yang lewat juga besar-besar. Kita harapkan kalau tertib, rambu-rambunya lengkap, tentunya tidak akan terjadi kecelakaan dan hal-hal lain yang bisa mengganggu ketertiban lalu lintas jalan raya. Nah, operasi Patuh Candi ini berusaha untuk menertibkan semuanya. Jadi selain perekonomian, ini juga terkait dengan ketertiban lalu lintas ketika mengantar anak. Juga anak-anak sekolah yang membawa motor, ini juga perlu dilakukan edukasi, dilakukan penindakan kalau memang mereka salah. Kalau harapan saya itu malah mungkin bisa datang ke sekolah, cek masing-masing yang belum punya SIM ya segera didaftar untuk mendaftarkan SIM secara massal di sekolah masing-masing, itu jauh lebih bagus. 21 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Kota Tegal mengikuti program sekolah kelompok belajar paket. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kualifikasi pendidikan warga binaan sehingga bisa menjalani masa depan yang baik serta saat bebas nanti. Belajar bisa dimanapun termasuk di lembaga permasyarakatan. Seperti di lapas kelas 2B Kota Tegal ini yang tengah menggelar program sekolah kelompok belajar untuk puluhan warga binaan. Dengan menggandeng pusat kegiatan belajar mengajar Sakila Kerti, sekolah kelompok belajar paket A, B, C, dan D pun dimulai untuk tahun ajaran 2024-2025. Pendidikan untuk warga binaan ini sebagai wujud memenuhi aturan undang-undang dalam penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun. Selain itu, pembinaan pendidikan ini bisa memberi peluang lebih baik untuk warga binaan jika nanti bebas dan kembali ke masyarakat. Kami itu selalu berpedoman kepada undang-undang. Undang-undang itu mengisyaratkan, mewajibkan kalau setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Itu dituangkan dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan negara. Kita hubungannya dengan pendidikan masyarakat, karena mereka nanti akan kembali ke masyarakat. Maka bekal apakah yang ada di payung hukumnya itu ijazah. Warga binaan pemasyarakatan Tegal juga warga negara Indonesia, ya memang mereka juga wajib mendapatkan program pendidikan 9 tahun apa yang tadi disampaikan oleh Bapak dari Sakila tadi. Jadi harapan saya kegiatan ini jangan hanya berhenti sampai di sini, terus dikembangkan dan diinovasi sehingga mereka juga nanti setelah keluar dari lapas bisa kembali ke masyarakat menjadi masyarakat yang baik lagi. Salah satu warga binaan yang ikut kelompok belajar paket C ini menyambut baik adanya sekolah kesetaraan di lapas kelas 2B Kota Tegal. Pendidikan ini jadi buat orang yang putus sekolah jadi bisa sekolah lagi dan akhirnya keluar dari sini juga bisa untuk melanjutkan pekerjaan yang bisa menjadi ijazah itu. Artinya Mbak menyambut gembira dengan adanya. Sangat gembira. Total ada 21 warga binaan yang mengikuti program kelompok belajar ini. Dengan mengantongi ijazah saat kembali menghirup udara bebas, kualifikasi pendidikan dan keterampilan warga binaan ini bisa dipakai sebagai bekal masa depan yang lebih baik. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal.